Selamat sore. Untuk memenuhi tugas besar 2, kami memberkelompokkan Zulcan Ardiansah, Iqbal Maulana, Edward Ristianto, Fahmi Raffian Santoso akan membuat simulasi sistem IoT deteksi kebakaran otomatis berbasis ESP32, Tinger I/O, dan flame sensor dengan alarm buzzer serta notifikasi jarak jauh via email. Untuk pertama, kami akan menjelaskan tentang rangkaiannya terlebih dahulu. Untuk komponen yang dipakai, ini yang pertama ada sensor flame atau mendeteksi api, kemudian ada buzzernya, lalu LED, dan ESP32-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan codingnya. Baik, selanjutnya penjelasan untuk codingnya sendiri, di mana di sini kita codingannya menggunakan Arduino 18.16 untuk pendeteksian API IoT. Di mana di sini kita untuk definisikan terlebih dahulu, di mana di sini kita akan men-include sebuah Tinger ESP32 dan juga memasukkan atau mengincludekan Wi-Fi-nya sendiri, di mana Wi-Fi-nya ini difungsikan untuk mengintegrasi dengan jaringan sendiri, karena Tinger I/O ini diperlukan sebuah jaringan untuk memprosesnya sendiri. Di mana untuk yang pertama kita konfigurasikan terlebih dahulu untuk Tinger I/O-nya. Di sini ada definisi terkait dengan username, define ID, dan center sial atau bentuk dari si Tinger I/O-nya nanti. Jadi nanti Tinger I/O-nya akan dijelaskan oleh teman saya yang satunya lagi untuk perihal pembuatan dashboard ini sendiri. Jadi setelah konfigurasi Tinger I/O-nya ini sudah dibuat, kita masuk ke pembuatan variabel sendiri, di mana di sini akan kita terjemahkan terkait dengan username, device ID, dan device center sialnya. Setelah itu kita konfigurasikan Wi-Fi-nya sendiri, di mana di sini ada SSD-nya atau nama Wi-Fi-nya dan juga password-nya. Jadi kita konfigurasikan berupa nama dan juga password-nya. Setelah itu kita buat sebuah variabel untuk kondisi pendeteksian API. Dan di sini kita mendefine sebuah 3 untuk pin-nya, di mana untuk flame, sensor flame-nya sendiri kita menggunakan pin D5. Untuk buzzer kita gunakan di pin D2, dan untuk LED-nya kita gunakan di pin D nomor 4. Dan setelah itu kita akan mengkonfigurasikan terkait miles-nya sebagai pengganti delay, di mana untuk di sini kita menggunakan interval selama 3 detik. Jadi nantinya apabila sensor mendeteksi sebuah api, itu akan terbaca setelah 3 detik. Jadi ini berupa terkait konfigurasi miles-nya sendiri. Lalu setelah itu kita buat dulu untuk penerjemahannya, di mana untuk pin mode sensor flame kita gunakan sebagai input, adapun untuk pin mode buzzer dan LED-nya kita fungsikan sebagai output. Dan setelah kita buat terjemahan terkait dengan masing-masing pina sendiri, kita masukkan juga untuk koneksi ke Wi-Fi-nya beserta dengan SSD dan juga password-nya dengan delay selama 500 milisecond. Itu. Jadi apabila sudah terkoneksi, maka di sini kita akan outputnya berupa LED yang akan menyala, yang akan menghubungkan ke node MCU ke Tinger I/O serta dengan SSD atau namanya sendiri dan juga passwordnya. Dan setelah itu data yang akan dikirim ini ke Tinger I/O, di mana datanya tersebut akan dimasukkan berupa sebuah kondisi. Jadi nanti setelah kita buat terjemahan terkait kondisi, jadi nanti di email akan terbaca sebuah kondisinya, statusnya apakah aman atau apakah ada api sendiri. Jadi di sini kita akan mulai untuk pembuatan programnya, di mana untuk pembacaannya itu setiap 3 detik sekali ketika muncul sebuah sensor, ada pendeteksi api. Jadi pembacaannya selama 3 detik intervalnya. Dan setelah itu, setelah tidak ada perubahan, maka akan masuk ke update previous miles. Dan di sini kita akan sensor akan membaca apabila ada api, maka akan masuk angka 1, dan apabila tidak ada, maka akan terdeteksi angka 0. Dan apabila nanti terjadi muncul sebuah api, maka hal tersebut akan menyalakan buzzer dan akan mengirimkan sebuah kondisi di mana yang akan dikirim ke email itu dengan berupa kata-kata ada api. Itu. Dan jika tidak ada, maka buzzer akan mati dan di email akan membaca sebuah kondisi aman. Jadi dashboard nanti akan mendeteksi apabila ada api, akan muncul kata-kata deteksi api. Namun apabila kondisinya tersebut sudah tidak ada api, maka di dashboard akan memunculkan kondisi kata aman. Dan seperti itu. Dan nantinya untuk penjelasan dashboard dari Tinger I/O-nya akan dijelaskan oleh teman saya.
selanjutnya yaitu konfigurasi konfigurasi dari Arduino dan Tingger.io ya, dari dashboardnya. Yang pertama yaitu settingan Arduino di tools, kemudian port, pastiin di ESP32 ini di setting di DOIT ESP32 DevKit V1. Kemudian untuk yang port pastiin di COM5 sesuai dengan device manager yang ini ya, Silicon Lab di COM5. Oke, kemudian perlu diketahui juga untuk SSID dan password WiFi menggunakan yang SSID dan password WiFi yang kita gunakan sekarang. Jadi kita langsung menuju ke Tingger.io. Di sini kita membuat dashboard. Itu dashboardnya deteksi API. Deteksi API sesuai dengan sesar API-nya. Kemudian device-nya. Seperti ini untuk ininya. Di sini menandakan udah connect ya. Dengar ya. Untuk settingannya itu seperti ini. Itu device ID-nya disesuaikan dengan device ID yang di Arduino. Deteksi API garis bawah deteksi garis bawah API. Kemudian device kredensial udah kita masukkan. Yang sebelumnya sudah kita dapatkan, kita masukkan di device kredensial. Kemudian untuk Ting add WiFi juga sama, memanggil SSID dan password WiFi-nya. Kemudian data yang dikirim ke I/O yaitu dataku ini. Kemudian untuk notifikasi via email via jarak jauh kita setting di endpoint. Itu endpoint-nya bernama deteksi API sesuai dengan device ID ini ya. Deteksi API, kemudian endpoint-nya sistem deteksi API dengan alarm dan notifikasi email. Kemudian endpoint tipenya email. Kemudian email yang akan dituju yaitu ini edorestianto97@gmail.com. Kemudian isi dari email yaitu ada API terdeteksi di rumah Anda ini. Nanti jadi jika kalau ada indikasi API maka akan muncul email dengan pesan email yaitu yang ini. Seperti itu untuk koneksinya. Koneksi dari Arduino ke Tingger.io. Selanjutnya yaitu simulasi ya. Kita verify di Arduino untuk coding yang sudah kita buat. Untuk verify memakan waktu cukup lama, beberapa menit ya. Saat ini sedang proses untuk verify. Oke, verify berhasil, kemudian klik upload. Oke, untuk proses upload sedang berlangsung.
Baik, untuk proses upload sudah berhasil, ditandai dengan nyalanya LED. Jadi LED ini digunakan untuk mengetahui indikasi ya apakah ESP kita udah terkoneksi dengan ESP32 kita udah terkoneksi dengan WiFi yang sudah kita buat. Kemudian kita menuju ke Tinger IO. Di Tinger IO sudah terkoneksi, dipastikan di sini ya. Tinger IO-nya, connect device. Kemudian di dashboard. Nah, di sini menandakan aman ya. Masih aman soalnya belum ada indikasi api. Kemudian di device. Nah, ini sudah connect antara ESP32 dengan Tinger IO. Jadi menandakan sudah connect. Oke, langsung selanjutnya yaitu simulasi. Akan dijelaskan dengan rekan saya Iqbal Maulana. Baik, sekarang saya akan menjelaskan simulasi hardware-nya, yaitu deteksi api. Pertama, di sini kan kondisi aman, tidak ada api, dan ketika api terdeteksi oleh sensor api, maka buzzer akan menyala sebagai alarm kebakaran. Kemudian di Tinker IO akan muncul peringatan ada api. Kemudian untuk notifikasi ke pengguna rumah, yaitu melalui email dari Tinker IO akan mengirim email pemberitahuan ada kebakaran di area rumah. Ada api terdeteksi di rumah Anda. Jadi seperti itu untuk simulasi hardware deteksi kebakaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.